wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal haitsu qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat keyakinan, keimanan dan ketakwaan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan, kekuatan kepada kita untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan khususnya pada siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkan jual beli, meninggalkan aktivitas dunia untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas dakwah dan perjuangan beliau kita bisa mengenal satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena atas dakwah dan perjuangan beliau kita bisa beribadah di muka bumi ini sesuai dengan cara yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak lupa khatib mewasiatkan kepada diri sendiri dan kepada panjenengan sedaya untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada siang hari ini khatib lanjutkan membahas tentang bab man sa'alallaha al-afiyah dan bab man karihat du'a bil bala, dan satu bab lagi man ta'awwadha min jahdil bala, yaitu bab mohon keselamatan. Yang kedua bab tidak disukai doa minta bala, dan yang ketiga doa berlindung diri dari derita hidup. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hadis yang kedua nomor 725, haddatsana Qabisah qala, telah menceritakan kepada kami Qabisah, ia berkata haddatsana Sufyan anil Jurairi an Abil Warad anil Lajlaj an Mu'ad dari Mu'ad qala, ia berkata maran Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ala rajulin yakul, ada seseorang yang berdoa begini. Jadi Nabi lewat di depan orang yang berdoa begini, Nabi mendengarnya. Allahumma inni as'aluka tamaman nikmah, ya Allah
aku memohon kepadamu, aku minta kepadamu nikmat yang sempurna. Jadi doa ini menunjukkan orang tersebut sudah matang, orang tersebut sudah kenyang dengan dunia, orang tersebut sudah bosan dengan nikmat dunia. Artinya dia sudah menggerayangi, sudah mencari mana nikmat dunia yang sempurna itu, sampai berdoa, ada enggak nikmat yang sempurna ini? Allahumma ini as'aluka tamaman nikmah, ya Allah aku minta nikmat yang sempurna itu apa? Mencari nikmat kedudukan paling-paling 5 tahun, paling-paling 10 tahun sudah lengser, atau 15 tahun mencoba lagi susah, 20 tahun mungkin dimakan kematian. Ada yang menganggap mencari nikmat dunia dengan harta, tetapi ternyata setelah harta ditumpuk, ada saja yang bikin harta itu hilang. Kadang diuji anaknya sakit, kadang dirinya yang sakit, macam-macam, sehingga dunianya bisa hilang. Ada yang menganggap kalau nikmat yang sempurna itu wanita, ternyata setelah mendapat istri yang mungkin cantik, ternyata kadang menjengkelkan hati. Jadi dicari-cari mana nikmat yang sempurna itu, kok enggak ada. Maka dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka tamaman nikmah, ya Allah aku minta kepadamu nikmat yang sempurna. Maka Nabi menjawabnya, qala hal tadri ma tamamun nikmah, apakah kamu tahu, sampean ngerti enggak nikmat sempurna itu yang bagaimana? Nah, itu diajak berpikir dulu, nikmat sempurna itu apa? Nah, mungkin yang masih sekolah menganggap nikmat sempurna itu ketika liburan bisa bebas jalan-jalan kemana-mana, nanti akan bosan sendiri. Qala jawab Nabi melanjutkan, tamamun nikmah, nikmat yang sempurna itu adalah dukhulul jannah wal fauzu minan nar. Jadi nikmat yang sempurna itu adalah masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Ini selaras dengan ayat Al-Quran. Allah berfirman, faman zuhziha anin nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan surga, faqad faz, itulah dia yang beruntung. Nikmat yang sempurna, sirna semua nikmat di dunia, kolil, fama mata'ud dunya illa kolil. Nikmat dunia itu sedikit. Coba nanti jenengan kalau sudah matang umur 40-50 baru tahu ternyata nikmat dunia itu memang kolil, sedikit. Jadi yang sempurna itu adalah ketika wa udkhilal jannah, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah, ketika kita sudah masuk surga, ini baru sempurna nikmat itu, dijauhkan dari api neraka, baru sempurna. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Tsumma mara ala rajulin, kemudian Nabi melewati, menemui seseorang lagi, ada yang berdoa begini, Allahumma inni as'aluka sabra. Ada seseorang berdoa, ya Allah saya minta kesabaran, sabarkan aku ya Allah. Qala, maka jawab Nabi, qad sa'alta rabbakal bala, sungguh engkau telah minta Tuhanmu bala. Kok aneh? Jadi ketika nggak ada apa-apa jangan minta sabar. Jadi ketika kita lagi dalam kondisi aman, jangan minta, ya Allah aku minta sabar. Sabar ada apa kok sabar? Jangan minta demikian. Itu sama saja dengan kita meminta bala. Tapi berdoalah, fasalhu al-afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan, selamat. Wa marra ala rajulin, kemudian Nabi melewati seseorang lagi, kemudian
dia berdoa. Ini orang ketiga berdoa, mengatakan demikian, ya dzal jalali wal ikram, wahai Rabb yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Dia bilang cuma begitu saja. Ini memang ada orang yang demikian, hanya nyebut-nyebut saja, pandai mengucapkan asmaul husna, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, mungkin hanya senandung saja. Maka jawab Nabi, qala sal, lanjutkan, minta kepada Allah. Jadi jangan sekedar, jangan hanya nyebut saja Allah, Allah, ya Rahman, ya Rahim, tapi lanjut, minta kepada Allah. Sal, mintalah kepada Allah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Farwah qala haddatsana Abidah an Yazid bin Abi Ziyad an Abdillah bin Harith anil Abbas, dari Abbas bin Abdul Muthalib. Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni syai'an as'alullah bi, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku doa, sesuatu doa, saya akan berdoa dengan itu. Faqala, maka Nabi ngajari, ya Abbas, wahai Abbas, tak ajari doa, salillaha al-afiyah, mintalah kepada Allah selamat. Tadi mintalah Allah kepada Allah selamat. Kalau enggak ada apa-apa, sekali lagi jangan salah paham, kalau tidak ada apa-apa, mintalah keselamatan kepada Allah. Jangan minta sabar dulu, ada urutannya. Tsumma makastu salasan, kemudian aku diam 3 hari. Dia merenungi apa yang diajarkan Nabi. Apa iya nih doa kenikmatan itu kok selamat? Dicoba 3 hari, dihayati, direnungi, kok doa yang diajarkan Nabi mintalah keselamatan. Setelah 3 hari ternyata saya gak terima. Tsumma ji'tu fakultu, aku mendatangi Nabi lagi dan bertanya, alimni syai'an as'alullah bihi, ajari aku Nabi doa yang aku akan berdoa dengan itu. Apa ajari aku Nabi? Padahal sudah diajari tadi, cuma enggak percaya. Mosok selamat itu nikmat yang besar. Faqala, maka Nabi menjawab, ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, salillaha al-afiyah fid dunya wal akhirah. Nabi menjawab lagi, jadi mintalah kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Jadi mintalah Allah selamat. Jadi nikmat yang agung itu selamat sih. Buat apa jenengan makan enak, badannya enggak selamat, punya macam-macam bakso, ada makanan banyak, ternyata sakit gigi, sariawan. Buat apa makanan banyak itu? Minta sehat dulu, selamat. Atau rumah mewah tapi terjadi peperangan, terjadi banyak musuh, enggak enak. Tentu nikmat selamat itu minta nikmat yang besar. Maka doa yang jarang ditinggalkan Nabi sehari-hari adalah diantaranya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Dalam riwayat yang lain, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma khfatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa a'udzu bika min wa a'udzu bi adamatika min an ughtala min tahti. Ini diantara doa yang tidak ditinggalkan Nabi. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kemudian hadis yang keempat, haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Abu Bakrin an Humaid an Anas, dari Anas bin Malik qala, ia berkata, qala rajul, ada seseorang berkata,
indan Nabi, di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang berkata begini, Allahumma lam tu'tini malan fa atasaddaqo bi. Ya Allah, jika engkau tidak memberiku harta, berarti orang ini Arab sogeh, aku pingin kaya ya Allah, pingin harta yang banyak, tetapi dengan uang itu fa'atasoddaqo bi, saya gunakan untuk bersodakoh. Ini angan yang baik ya. Tetapi kalau tidak engkau berikan kepadaku kekayaan, maka fabtalini bibalain yakun, maka berilah aku ujian. Jadi kalau enggak engkau kasih aku harta, dengan harta itu aku bersodakoh, punya pahala yang banyak. Kalau begitu saya ingin dapat pahala dengan cara kasih aku ujian saja ya Allah. Atau mungkin dalam hadis yang lain dia pernah mendengar orang yang pahalanya besar itu adalah orang yang banyak ujiannya, maka Nabi orang yang setelahnya, orang yang setelahnya, orang yang setelahnya itu orang yang paling banyak cobaannya. Dia mungkin berangan demikian, pingin orang yang mulia, maka minta ujian. Ternyata ditegur oleh Nabi, kalau ada orang yang berdoa demikian, dia mengharap pahala dengan ujian. Maka faqala lahu, Nabi menjawab, subhanallah, masa Allah, subhanallah, ya Allah, kok ono wong koyok ngene. La tutikuhu, kamu gak akan mampu kalau dikasih ujian Allah, gak akan kuat. Wis gak usah angen-angen sing macem-macem. Ala kulta, tidakkah engkau berdoa begini saja? Jangan demikian, ojo gaya aku cek masuk surga Firdaus, maka beri aku cobaan yang berat ya Allah, nggak akan kuat. La tutikuhu, nggak akan mampu. Jangan berdoa demikian. Maka berdoalah, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lebih baik berdoa demikian. Nah, ini doa sapu jagat. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Ahmad bin Yunus qala, ia berkata haddatsana Zuhair qala haddatsana Humaid an Anas qala, dari Anas bin Malik dia berkata, dakhala Rasulullah masuk rumah. Qultu li Humaid, aku bertanya kepada Humaid, an Nabi, yang masuk rumah itu tadi Nabi toh? Maka jawab Humaid, na'am ya, dakhala ala rajulin qad jahida minal marad. Nabi masuk rumah untuk menjenguk, menemui seseorang yang kena penyakit yang ganas sehingga sampai kurus. Kurus, faka'annahu farkhun mantuf, sampai diuji kena penyakit kurus kayak anak burung ya, seperti piye. Piye itu kan kalau kita lihat burung piye kurus, mungkin kita kurus tapi saya seger, tapi ini kena penyakit, digerogoti penyakit sampai seperti piye, anak burung yang kurus. Nah, maka Nabi ya ibah qolat berkata kepada orang yang kena ujian tadi, ud'ullaha bisayyin awsalhu, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah ketika diuji, jangan diam saja, minta kepada Allah. Faja'ala yakul, lalu orang yang kena ujian, kena penyakit sehingga kurus ini berdoa kepada Allah, tapi sayangnya doanya keliru. Nah, inilah pentingnya menuntut ilmu. Enggak berdoa ya salah, berdoa kadang bisa salah. Maka ketika diuji, berdoa, jangan diam saja, tapi jangan salah doanya. Ada yang berdoa demikian, Allahumma ma anta mu'adzibi bihi fil akhirah, ya Allah, azab yang hendak engkau berikan kepadaku di akhirat, fa'ajilhu fid dunya, maka segerakanlah di dunia. Mungkin orang ini sudah sadar diri, mungkin dia banyak dosa sehingga khawatir kalau di akhirat dihisab dan menyusahkan dirinya di akhirat, maka dia minta, ya Allah segerakan saja
cobaan siksaan kepadaku di dunia supaya di akhirat bisa cepat masuk surganya. Nah, dia berdoa demikian, ternyata ditegur oleh Nabi. Qala subhanallah, maha suci Allah, ya Allah kok ana wong kaya ngene. La tastati'u au qala la tastati'u, sampean gak ngara mampu iso menanggung siksaan Allah itu berat. Jangan minta cobaan, jangan minta siksaan, gak ngara kuat. Meskipun jenengan punya dosa banyak, jangan minta demikian. Ya cukup beristighfar kepada Allah, jangan arep-arep siksaan Allah. Ala kulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ketika kita masih punya dosa pun jangan arep-arep minta siksaan. Berdoalah kepada Allah, minta maaf kepada Allah, dan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir bab man ta'awwada min jahdil bala, yaitu bab berlindung diri dari derita hidup. Jadi namanya hidup itu adalah darul bala. Hidup adalah negeri untuk kita diuji oleh Allah. Kadang ujian itu ada yang menyakitkan, tapi kadang pula ujian itu ada yang mengangkat derajat kita. Jadi macam-macam jenis ujian itu. Maka di dalam hadis ini ada sebuah doa. Haddatsana Umar bin Hafs qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mas qala haddatsani Mujahid an Abdillah bin Amr qala yaqulu rajul. Ada orang itu berdoa demikian ketika dia mendapatkan ujian hidup, derita hidup. Aku kok sakit sekali. Kadang dia mungkin pesimis sampai mengatakan takdir itu kejam. Dia suudzon kepada Allah. Kok kayaknya saya dihina oleh Allah. Itu suudzon kepada Allah. Maka berdoalah kepada Allah. Semua orang itu diuji oleh Allah, macam-macam ujiannya. Jadi nggak perlu melihat orang itu kok enak. Itu prasangkaan jenengan. Setiap orang itu diuji Allah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sama-sama kita semua diuji oleh Allah di muka bumi ini. Jadi jangan pesimis, tapi berdoalah kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ini orang ini berdoa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari derita cobaan, berlindung kepadamu dari derita hidup. Mungkin ada cobaan yang menyakitkan, berdoalah. Ketika Nabi mendengar orang ini berdoa demikian, maka jawab Nabi, faida qala dzalik, kalau ada orang yang berdoa demikian maka lengkapi. Kenapa? Karena ujian derita hidup itu meskipun ada yang menyakitkan, kadang-kadang ujian itu ada yang membuat naik derajat. Maka kadang ada orang itu pingin diuji Allah terus, karena jenis cobaan itu ada yang menyakitkan, ada yang membuat derajat kita semakin tinggi. Maka falyakul, hendaklah ditambah ketika mendapat ujian dengan doa tadi, ditambah illa balaan fihi ala, kecuali cobaan yang di dalamnya mengangkat derajat kita. Jadi Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala illa balaan fihi ala, ya Allah aku berlindung kepadamu dari derita hidup yang menyakitkan, kecuali cobaan yang mengangkat, yang bisa membuat derajat saya lebih tinggi. Nah, itu saya suka. Demikian tiga bab ini yaitu bab pentingnya memohon keselamatan kepada Allah. Kemudian bab man kariha doa, tidak disukai, jangan berdoa kepada Allah minta cobaan, jangan, nggak akan kuat. Dan bab man ta'awwada min jahdil bala, berlindung diri kalau kita mendapat ujian yang berat supaya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi bermanfaat kangge kula khususnya dan panjenengan sedaya pada umumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alad dzalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa thanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al baqiyata a'malina khairan mimma salafa minha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ansur ikhwanana fi Ghazzah wa fi jami'i biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allah